8 Mei 2025, Robert Francis Prevost, yang kini menggunakan nama Paus Leo XIV, menjadi pemimpin gereja Katolik yang baru menggantikan Paus Fransiskus. Paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat ini merupakan paus dari Ordo Santo Agustinus atau OSA atau Leo XIV yang membawa tradisi intelektual dan spiritual. Dikenal dengan moto In Illo Uno Unum, yang berarti meski berbeda umat Katolik tetap bersatu dalam Kristus. Paus Leo ke-14 juga menegaskan komitmen terhadap reformasi Konsili Vatikan II, seraya mengajak agar gereja makin inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman termasuk AI. Paus Leo ke-14 juga berharap perdamaian dunia kembali kepada semua orang, seperti isi pidato pertamanya, perdamaian yang dilucuti senjata dan perdamaian yang melucuti senjata pada 9 Mei 2025. Paus Leo ke-14 jelas menginginkan agar semua umat Katolik bisa berdialog untuk membangun perdamaian dalam dunia. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Romo Riston Situmorang OSC selaku Sekretaris Komisi Liturgi Komisi Wali Gereja Indonesia. Kita langsung sapa. Selamat siang Romo, apa kabar di sana? Selamat siang Pak Andrew, kabar baik, puji Tuhan, sehat selalu. Puji Tuhan, kita langsung saja membahas tentang bagaimana nantinya kiprah Paus Leo ke-14 akan dimulai. Di statement pertama atau pidato awal saat terpilih, Paus Leo menggaungkan tentang perdamaian dan beliau juga mengungkapkan bahwa Gereja Katolik tidak harus atau tidak perlu selalu inklusif. Bagaimana kalau Romo melihat sosok Paus kita yang baru ini, Paus Leo ke-14 ini? Ya, baik. Kardinal Robert Francis Prevost OSA ini memilih nama Paus Leo ke-14 tentu saja diharapkan membawa perubahan positif bagi gereja Katolik dan tentu saja bagi dunia gitu ya. Nah, memang betul pada saat pidato awal atau sebutannya sebetulnya pesan Urbi et Orbi, pesan untuk kota dan untuk dunia. Paus Leo ke-14 berkata, kata-kata pertamanya adalah bagus sekali, damai sejahtera bagi Anda semua gitu ya. Nah, ini juga tentu punya pesan yang luar biasa bahwa gereja diharapkan menjadi gereja yang inklusif dan terbuka. Paus Leo ke-14 diharapkan menjadikan gereja Katolik ini lebih terbuka untuk dialog, lalu berperan aktif untuk membangun jembatan antar umat, gereja yang berpihak pada orang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita, gereja yang misioner, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pemimpin yang mendengarkan, dan semua ciri-ciri dan karakter ini sebetulnya adalah kelanjutan atau meneruskan kiprah dari Paus Fransiskus yang sebelumnya, yang beliau gantikan gitu. Itu yang pertama sebetulnya. Lalu kalau saya melihat yang kedua, itu Paus Leo ke-14 juga sebetulnya meneruskan pastoral kepausan dari Paus Leo ke-13. Itu sebabnya beliau memilih nama Paus Leo ke-13. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dan kita dengarkan konferensi pers yang diadakan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia yang dibawakan oleh Monsignor Anton selaku ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, ditegaskan bahwa memang harapannya adalah meneruskan pastoral kepausan dari Paus Fransiskus, tetapi juga yang kedua ini adalah meneruskan Paus Leo ke-13. Pada saat Paus Leo ke-13 yang pada masanya itu menerbitkan ensiklik yang bernama Rerum Novarum yang sebetulnya pada saat itu sedang menghadapi tantangan zaman berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan, terutama membela hak-hak kaum pekerja dan keadilan sosial. Nah, hal yang sama sebetulnya Paus Leo ke-14 ini mau mengatakan, dulu Paus Leo ke-13 menghadapi gerakan revolusioner yang disebutkan dengan Rerum Novarum, kali ini kita juga menghadapi tantangan zaman, yaitu revolusi industri digital. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah perkembangan artificial intelligence. Nah, itu yang kedua. Yang pertama meneruskan Paus Fransiskus, yang kedua meneruskan Paus Leo ke-13, dan yang ketiga tentu saja
diharapkan Paus Leo ke-14 ini akan melanjutkan tahun jubileum dan sudah dilanjutkan sebetulnya dan menutupnya. Jadi ini bagus ya, dalam sejarah akan menciptakan sejarah. Paus Fransiskus membuka tahun jubileum tahun 2025 ini dan Paus Leo 14 yang menutupnya. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Jadi akan meneruskan jejak-jejak kebaikan yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus ya. Dan Betul. apakah nanti ke depan kebijakan atau keputusan juga akan ada yang berbeda mengingat Paus Leo ke-14 ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan Paus Fransiskus. Paus Leo ke-14 ini memiliki latar belakang di bidang hukum agama dan juga ada doktrin-doktrin gereja. Apakah ke depan ada keputusan-keputusan yang berbeda dengan Paus Fransiskus? Ada doktrin-doktrin gereja yang lebih moderatkah ke depan atau seperti apa, Romo? Oke, baik. Berkaitan dengan background pendidikan, betul bahwa background pendidikan dari Paus Leo ke-14 ini juga adalah hukum gereja. Jadi beliau belajar secara khusus tentang hukum gereja. Kita tahu hukum gereja itu mempelajari, mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya. Kalau hukum ini kan kaku. Sementara sebetulnya ini sebetulnya perpaduan yang luar biasa karena kalau kita melihat jadi background pendidikan betul hukum gereja, tapi background pengalamannya itu beliau bekerja selama kurang lebih 20 tahun di Peru. Dan itu di daerah yang sebutannya daerah misionaris yang beliau terjun langsung. Jadi bukan soal mengandalkan aturan-aturan yang kaku, tetapi mengandalkan kehidupan pastoral yang luar biasa dan bergabung dengan umat setempat di sana. Nah ini ada keseimbangan yang luar biasa yang kalau kita lihat menurut saya nanti ke depannya saya kira tidak akan berbeda jauh berkaitan dengan keputusan dan ketetapan dengan Paus Fransiskus karena ini adalah kelanjutan dan bisa dibayangkan kalau kita melihat proses konklav yang sebetulnya hanya 4 kali pemilihan lalu sudah ada keluar asap putih yang menandakan bahwa paus baru sudah ada dan begitu cepat itu mengindikasikan bahwa sebetulnya memang ada prakonklav ya. Jadi sudah ada pembicaraan antara para kardinal bahwa gereja dunia butuh sosok seperti apa. Nah, dalam kongregasi kongregasi itu atau pertemuan itu rupanya mereka para kardinal menginginkan atau mengindikasikan bahwa pemimpin yang akan terpilih nanti paus yang terpilih nanti kurang lebih mempunyai jejak yang sama atau mempunyai karakter yang sama atau kebijakan yang sama dengan Paus Fransiskus begitu. Oke, secara garis besar memiliki visi yang sama dengan paus-paus sebelumnya ya Romo ya. Oke, menarik sekali kita akan membahas tentang bagaimana tantangan utama yang akan dihadapi ke depannya oleh Paus Leo ke-14 ini karena pasti akan banyak sekali berbagai rintangan, hambatan, tantangan terutama di revolusi digital ya, AI, Betul, era AI benar. betul. Itu bagaimana Paus menghadapi ini. Tapi di Tan Romo kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa kami akan kembali usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Romo Riston Situmorang OSC selaku Sekretaris Komisi Liturgi Komisi Wali Gereja Indonesia. Romo melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi Paus Robert Francis Burford ini memilih nama Paus Leo ke-14 karena memiliki kesamaan visi besar yaitu menghadapi revolusi industri digital. Memang seperti apa sebetulnya pandangan Paus Leo ke-14 melihat revolusi industri digital kita dan tantangan besar apa sebetulnya yang nanti kira-kira akan dihadapi dengan industri digital dan dunia teknologi seperti AI, Romo? Baik, berkaitan dengan revolusi industri digital, terutama kembangan AI ini kan salah satunya sebetulnya ya. Nanti memang diharapkan, memang mungkin media berharap atau umat atau siapapun berharap bagaimana menghadapi kalau
Paus Leo ke-13 menghadapi revolusi industri pada saat itu dengan dokumen ensiklik Rerum Novarum, kemungkinan besar banyak juga mengharapkan dokumen gereja yang berkaitan dengan ini juga untuk menghadapi artificial intelligence. Walaupun sebetulnya pada masa Paus Fransiskus itu sudah ada dokumen yaitu Dignitas Infinita. Tantangan besar dari artificial intelligence adalah sebetulnya tentang martabat manusia. Apakah dengan adanya revolusi industri digital ini justru mendiskreditkan atau menurunkan martabat manusia yang sebetulnya punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah gitu ya, bahkan di hadapan kita sebagai manusia juga, atau bahkan ini menjadi tantangan tersendiri karena apakah dengan demikian martabat manusia semakin dilemahkan dengan adanya perkembangan di artificial intelligence ini, dan bagaimana ke depannya apakah banyak pekerja bisa digantikan oleh industri digital ini. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ke depannya dan gereja perlu menghadapinya, begitu kurang lebih. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kontinuitas dari dokumen yang dikeluarkan kemarin, sebetulnya deklarasi tentang martabat manusia, yaitu Dignitas Infinita. Nah, kemungkinan ada sambungannya, kelanjutannya yang akan dikeluarkan oleh Paus Leo ke-14 ini gitu. Oke. Ke depan apakah juga akan ada tantangan di kalangan internal seperti para kardinal atau para keuskupan untuk menyelaraskan visi baru dari Paus Leo ke-14? Saya kira para kardinal tidak akan pernah bertentangan dan bahkan ini juga menjadi kesatuan atau dampak dari dimensi sinodalitas. Jadi tahun-tahun yang digerakkan oleh Paus Fransiskus sebelum beliau meninggal itu adanya sinode di antara dari awal ya, dari para lingkungan, paroki, keuskupan, bahkan negara gitu, bahkan sampai akhirnya ke pusat, ke Roma, di seluruh dunia gitu ya. Nah, itu sinode-sinode itu mau menunjukkan bahwa sinodalitas juga terjadi di internal. Nah, termasuk nanti untuk para kardinal-kardinal juga saya kira akan sangat mendukung keputusan atau kebijakan atau ketetapan apapun yang akan dilakukan oleh Paus Leo ke-14 gitu. Gitu, Pak. Oke, baik. Keberadaan Paus Leo ke-14 ini sangat luar biasa disambut antusias, tetapi ada juga masyarakat yang masih menginginkan ada sikap-sikap kesederhanaan yang luar biasa dari Paus Fransiskus hadir kembali di Paus Leo ke-14. Kita tahu juga Paus Fransiskus ini sangat sederhana sekali, bahkan pada saat diangkat menjadi paus saja tidak menggunakan jubah kebesaran yang berwarna merah, sepatunya juga tidak berwarna merah seperti paus yang sebelum-sebelumnya ketika diangkat pertama kali. Bahkan ketika melakukan lawatan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak memilih menggunakan mobil-mobil mewah seperti mobil-mobil dari Eropa, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, dan lain sebagainya, tetapi memilih mobil MPV Jepang Innova Zenix yang mana harganya tidak terlalu tinggi untuk seorang pemimpin negara yang melakukan kunjungan ke negara lain. Apakah ke depan kesederhanaan ini juga harus dilakukan oleh Paus Leo ke-14? Ya, betul. Tentang kesederhanaan sebetulnya saya kira kalau kita mendengarkan konferensi pers dari Monsignor Anton sangat jelas bahwa karakter kesederhanaan itu sudah ada. Tidak hanya sekarang tapi sudah ada sejak dulu di dalam diri atau di dalam pribadi Paus Leo ke-14 pada masa di mana sebutlah Kardinal Robert Francis Prevost atau bahkan sebagai imam itu beliau sudah bekerja di tanah di daerah misionaris di Peru gitu ya, daerah kecil yang sama sekali bukan kota gitu ya. Lalu beberapa foto muncul bagaimana kesederhanaan Robert Francis Prevost ini bekerja di antara para umat, bahkan ada yang foto yang naik kuda, yang artinya sangat sederhana dan bergaul dengan umat setempat. Bahkan kita tahu bahwa ternyata Paus Leo ke-14 ini juga waktu menjadi superior jenderal sudah pernah ke tanah Papua, ke daerah Keuskupan Sorong Manokwari. Jadi memang beliau ini sudah punya
ciri khas kesederhanaan yang luar biasa, dan bahkan yang paling unik adalah sekarang juga maksud saya waktu beliau terpilih tetap menggunakan sepatu hitam. Hmm. Di satu sisi meneruskan tradisi, tapi di sisi lain tetap menunjukkan unsur kesederhanaan. Yang paling luar biasa adalah pada hari setelah terpilih, beliau sebagai paus biasanya tidak langsung turun. Beliau turun langsung memberkati orang-orang yang di sana, membaur, dan itu luar biasa. Jadi artinya unsur kesederhanaan pasti terus akan beliau lanjutkan. Begitu, Pak. Oke, ada unsur kesederhanaan yang diteruskan oleh Paus Leo ke-14. Paus Leo ke-14 ini juga berasal dari Amerika Serikat dan masih banyak warga yang masih bimbang begitu ya, apakah jejak-jejak keteladanan Paus Fransiskus juga akan diteruskan dan akan terus disebarkan kepada dunia. Mengingat Amerika Serikat saat ini juga masih sedang mengalami berbagai tantangan, hambatan, dan juga rintangan. Kalau dari Romo sendiri melihat bagaimana dengan profil Paus Leo ke-14 yang berasal dari Amerika Serikat? Apakah background latar belakang ya hanya sekedar latar belakang, tidak sama mungkin dengan karakter dari Paus kita yang baru dan visi besar yang mulia dari Paus Leo ke-14? Baik, berkaitan dengan itu sebenarnya ketika, dan kita tahu bahwa 20 tahun di Peru ya. Nah, tapi di samping itu, selain itu maksud saya, sebenarnya ketika beliau menjadi paus, maka beliau bukan lagi, ya artinya paus untuk seluruh umat Katolik sedunia, tetapi juga pemimpin negara Vatikan. Artinya beliau bukan lagi sekadar berasal dari negaranya. Bahkan yang unik adalah Paus Fransiskus pada masa kepausannya ternyata tidak pernah melakukan kunjungan kepausan ke negaranya. Nah, artinya bukan berarti bahwa menolak atau menegasi, tapi maksud saya ketika beliau menjadi paus, maka kunjungan-kunjungan apostolik tentu saja berkaitan dengan keprihatinan, berkaitan dengan visi, mau menunjukkan bahwa banyak negara juga perlu dikunjungi dan menunjukkan bahwa dunia yang membutuhkan beliau akan datang di sana gitu ya. Tapi artinya tidak akan ada, menurut saya ya, tidak akan ada pengaruh yang sangat besar kalau beliau dianggap sebagai paus orang Amerika pertama gitu ya. Tapi tetap saja bahwa beliau juga mempunyai pengalaman-pengalaman di luar Amerika yang sudah banyak gitu ya. Oke, kita harapkan jejak baik dan semua aksi kebaikan dari Paus Fransiskus dan paus-paus sebelumnya juga bisa terus dilakukan oleh Paus Leo ke-14, bahkan bisa lebih baik lagi ke depannya untuk umat manusia di seluruh dunia. Terima kasih Romo telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Shalom Romo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat aksi hijau untuk bumi yang dilakukan siswa sekolah dan wisatawan asing di Medan, Sumatera Utara. Tetap di Halo Indonesia.